Iya, kita coba akan dengarkan terlebih dahulu lah ya pernyataan dari seorang Ferdinand Huta Heian pada saat sebelum memasuki proses penyidikan. Ada beberapa statement yang disampaikan di sana terkait juga penyakit yang dideritanya, termasuk juga konfirmasi bahwa dirinya adalah seorang mualaf. Berikut ini. Gumulan lah pikiran dengan hati. Pikiran kita ini kan dekat dengan setan, makanya orang mau bunuh diri selalu kita sebut berpikiran pendek. Nah, dalam kondisi seperti itu, pikiran saya itu kira-kira berkata kepada saya bahwa Ferdinand, kau itu selesai, kau akan mati. Tidak ada yang bisa membela kau, Allahmu pun harus dibela. Kira-kira seperti itulah komunikasi pikiran dengan hati saya. Kemudian hati saya menanggapi bahwa, oh tidak, saya punya Allah yang kuat, yang tidak perlu dibela, dan dia yang akan membela saya. Nah, itulah munculnya cuitan tersebut. Makanya cuitan saya itu tidak berbicara tentang agama sebetulnya, tetapi pribadi saya dengan Tuhan, komunikasi saya dengan Tuhan lah, hati saya dengan pikiran saya yang sedang bergelut. Nah, itu sebetulnya yang terjadi pada saat itu, makanya muncullah itu, dan tujuannya tidak menyasar siapapun, kelompok manapun, orang manapun, atau agama manapun. Sejak saya masuk menjadi seorang Muslim ya, menjadi Islam sejak bersahadat di tangan Kiai Haji Ali Hafi. Jadi kalau sebetulnya pelapor mau mengkonfirmasi sedikit saja ke saya, tentu ini tidak akan ribut. Nah, akhirnya saya kan jadi bertanya, pernyataan saya tentang cuitan saya yang menyatakan bahwa saya punya Allah yang kuat, yang tidak perlu dibela, dia yang akan membela saya. Muslim mana yang akan tidak setuju dengan itu? Sebelum Pak Abdul Hoir menanggapi, kita boleh ke kuasa hukum Ferdinand Huta Heian, sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Bapak Muhammad Zakir Rashidin. Assalamualaikum Pak Zakir, kami ingin tahu Pak mengenai riwayat yang tadi disebutkan oleh Ferdinand, sakit, dan juga keyakinannya yang sesungguhnya sudah menjadi mu'alaf sejak tahun 2017. Itu seperti apa sebenarnya kebenarannya Pak Zakir? Halo Pak Zakir, masih tersambung? Iya, putus-putus Mas. Bisa ditanggapi Pak mengenai pernyataan Ferdinand tadi dan kebenarannya, karena menurut Pak Abdul Hoir ini sudah masuk unsur pidananya Pak. Iya, apa yang disampaikan Pak Ferdinand tadi memang itu yang dialami kan. Jadi karena itu yang dialami, ya itulah yang kemudian disampaikan pada saat pemeriksaan kemarin ya. Terkait dengan maksud dan tujuannya seperti apa, itu sudah masuk dalam ranah pemeriksaan penyidik ya. Jadi saya tidak bisa paparkan secara detail di sini, tapi yang kita lihat ya seperti itu, bahwa tulisan itu disebabkan karena adanya masalah yang datang dari dalam dirinya. Nah, yang tahu seperti apa ya beliau sendiri. Ya Pak Zakir, tapi sebenarnya tujuan dari seorang Ferdinand untuk mengutarakan hal ini sebelum menjalani penyelidikan ini apa? Karena kan apapun itu alasannya kan tidak bisa menggugurkan proses hukum yang berlangsung. Iya betul. Tapi sebenarnya seperti ini ya. Tadi saya menyimak ya apa yang disampaikan oleh Gus Rofi ya, bahwa betul memang bahwa mestinya awalnya pelapor ini ketika ingin mengklarifikasi apa yang dimaksud dalam postingan tersebut, harusnya tetap mendahulukan ya mekanisme syariat yang kita kenal dengan istilah takbayun, supaya pelaporan ini tidak kemudian terjadi. Karena kita tahu bahwa ketika cuitan tersebut kemudian dilaporkan, maka apa yang disampaikan oleh tadi Bapak pengamat hukum tadi itu, bahwa memang sudah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud tersebut. Makanya sampai hari ini kami belum menyiapkan upaya-upaya yang kiranya untuk bagaimana agar supaya status tersangka itu bisa lepas. Karena dari sisi hukum kita melihat secara profesional penyidik sudah melakukan proses itu, sehingga apa yang kemudian menjadi pendapat kami, maka kita belum punya upaya untuk itu. Yang ada saat ini kami baru akan menyiapkan ya upaya penangguhan penahanan itu. Kami ingin tahu Pak, pertimbangan penangguhan penahanan ini kabarnya karena Ferdinand menderita sakit. Bisa dijelaskan secara rinci ini sakit apa sebenarnya yang diderita Ferdinand ini? Jadi kalau sakitnya secara rinci itu sebenarnya saya tidak memahami ya apa sakitnya, tetapi pada saat pemeriksaan memang ada beberapa rekam medis yang dibawa, yang mana rekam medis itu menurut klien kami, Pak Ferdinand, bahwa itulah yang kemudian dialami selama ini. Jadi ada gangguan
kelistrikan di saraf ya. Saya kurang tahu persis apa istilah medisnya, tetapi ada gangguan kelistrikan di area saraf kepalanya, sehingga itu yang kemudian kadang membuat dia dalam kondisi tidak sadar sepenuhnya. Jadi kalau dalam pemeriksaan dia mengatakan 80% sadar, 20% kurang sadar, kira-kira seperti itu. Oke, tapi kalau Anda melihat ini proses hukum masih terus berlangsung, akan dilakukan penahanan paling tidak selama 20 hari ke depan. Anda melihat keberlanjutan dari proses hukum dari seorang Ferdinand ini akan seperti apa, Pak Zakir? Jadi begini Mbak, kita saat ini lagi menyiapkan upaya penangguhan penahanan ya. Karena itu yang paling pasti untuk kita lakukan. Karena kalau misalkan kita mau melakukan upaya pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dari sisi administrasi penyidikannya itu belum kita temukan di situ di mana kelemahannya. Karena sejak dipanggil sebagai saksi dalam proses penyidikan itu, semua proses penyidikan itu seperti pemeriksaan, bagaimana metode pemeriksaannya, objektif dilakukan dan semuanya. Jadi belum ada yang kami lihat di situ. Karena untuk menguji pra-peradilan kan memang harus jelas itu alasannya apa. Penangguhannya dengan alasan apa? Penangguhannya sendiri sejauh ini kami sudah menyiapkan 2 alasan. Yang pertama karena klien kami ini adalah tulang punggung keluarga, sehingga itu yang kemudian menjadi alasan paling utama lah yang bisa kita ajukan nanti, karena beliau ini punya anak, punya istri dan semua bergantung pada beliau, sehingga kalau kemudian dia di dalam, maka bisa dipastikan anak-anak dan istrinya di luar itu tanda kutip bisa bermasalah nanti secara ekonomi dan keberlanjutan hidupnya. Itu yang mungkin paling utama kita akan siapkan alasannya, Mbak. Pak Zakir, kami ingin tahu sejauh ini apakah ada yang menjamin mengenai proses hukum Ferdinand ini? Menjamin apanya, Mbak? Menjamin mungkin orang dari luar atau mungkin pendukungnya Ferdinand yang ingin pasang badan pula untuk Ferdinand. Sudah ada belum ini? Wah, kalau soal itu kita tidak tahu ya, karena sejauh ini kami fokus pada proses hukumnya saja. Jadi kita mendampingi proses hukumnya. Tapi dengan penangguhan ini artinya sudah bisa dipastikan, dijamin bahwa Ferdinand ini tidak akan menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri selama proses hukum berlangsung. Iya, yang pasti penangguhan itu kan ada penjamin ya, dan penjamin itu kan biasanya itu dilakukan oleh orang terdekatnya, misalkan istri atau misalkan anaknya atau misalkan keluarganya. Dalam hal ini siapa, Pak? Bagaimana? Dalam hal ini siapa? Iya, tadi kita sudah komunikasikan dengan istri beliau, jadi kita lagi menyiapkan ya semua administrasi penangguhannya. Baik Pak Zakir, kita ingin tanggapan dari Pak Abdullah Hamawa, seperti apa Anda melihat proses hukum yang menjerat pegiat media sosial Ferdinand ini, Pak Abdullah? Ada kejanggalan tidak sih, Pak? Pertama, saya memahami bahwa seseorang membuat kesalahan itu pertama karena dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, maka harus diberitahu. Kedua, ada orang yang tahu separuh-separuh, maka kesalahan dia buat. Yang ketiga, dia tahu tapi dengan sadar. Nah, ini dalam bahasa Al-Quran, sumum bukum umuyum. Hatinya sudah ditutup dan seterusnya. Kalau dari aspek hukum, KUHP pasal 156A yang tadi disinggung oleh beliau. Setiap orang, bahasanya itu setiap orang, dengan sengaja mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan agama yang ada di Indonesia, maka jatuh hukuman 5 tahun penjara maksimal. Jadi di dalam pasal 156A itu unsur setiap orang terpenuhi. Unsur menyampaikan perasaan. Kan dia bilang itu dialog batin dia. Betul. Perasaan terpenuhi. Kemudian perbuatan yaitu cuitan terpenuhi. Permusuhan. Tadi Gus itu mengatakan bukan permusuhan, tapi kan Allahku, Allahmu. Berarti ada 2 pihak kan. Allahmu lemah, Allahku kuat. Apapun agamanya kena. Karena kalau dia Muslim, dia menghina agama lain. Kalau dia bukan Muslim, dia menghina agama Islam. Jadi apapun agamanya tetap. Anda melihat ada unsur ujaran kebencian di sana? Kan jelas itu kan. Substansi. Allahmu lemah, agamaku kuat. Berarti ada unsur kebencian, permusuhan, penodaan.
Sehingga dengan begitu maka kemudian polisi berdasarkan KUHP minimal 2 alat bukti menetapkan. Cuma jangan polisi seakan-akan mau jadi pahlawan kesiangan. Ketika kasus ini, semangat. Tapi berapa banyak orang yang melakukan hal serupa itu didiamkan. Yang dilaporkan dalam hal serupa. Ya, didiamkan. Misalnya, Jenderal Dudung. Tuhanku bukan orang Arab. Jadi beliau sudah mempersonifikasikan Tuhan itu dengan makhluk. Kalau beliau mengatakan, kenapa harus pakai bahasa Arab doa? Benar. Tapi dia harus mengatakan bahwa Allah itu bukan makhluk. Sehingga tidak bisa dipersonifikasi dengan bahasa. Kalau dia sebutkan Allah itu maha kuasa apa, maka kita doa apa saja, itu masuk logika. Tapi dia bilang Allah itu bukan orang Arab. Tuhanku bukan orang Arab. Berarti mempersonifikasikan Tuhan dengan makhluk. Nah itu kan penghinaan. Atau misalnya Megawati mengatakan bahwa mereka itu mengatakan bahwa di akhirat itu ada neraka apa semacam, mereka sendiri belum pernah ke sana. Ini penghinaan rukun Islam. Tapi kan posisinya Ferdinand yang terbukti. Ada 2 alat bukti. Artinya bahwa yang saya mau katakan bahwa selama ini banyak laporan-laporan itu. Tapi tidak, ini dalam waktu cepat. Sehingga saya anggap jangan khawatir. Ini cuma tumbal untuk menunjukkan bahwa polisi serius. Sebentar, Pak Rofi ingin menanggapi sepertinya Pak Abdullah. Ini ngapunten Ustadz, saya potong. Jadi ketika kinerja polisi cepat, kinerja polisi itu baik, misalnya transparan, yang katanya beliau itu sudah cukup alat bukti semua, harusnya ngapunten, kebetulan Ustadz Abdullah Mahua ini kan seorang ahli hukum ya. Harusnya menghormati kinerja kepolisian. Ya, betul, saya sudah katakan bukan tadi betul. suudon ini dijadikan tumbal. Itu akan menjadi hal yang baru Ustadz. Enggak, saya sudah katakan tadi sudah cukup alat bukti. Iya, tapi maka kan kemudian tadi ada statement jangan-jangan ini tumbal karena begitu cepatnya. Jadi polisi ini repot. Polisi kerja cepat dicurigai. Polisi kerja lambat juga dicurigai. Bagaimana dengan kalau mau laporan-laporan adil, lainnya kalau Mustafa begitu, Gus? Narawardaya itu pernah ditetapkan tersangka karena ditangguhkan sampai detik ini kepolisian ya juga tidak melanjutkan. Apakah dari kubu Pak Abdullah Mahua juga menagih itu? Kenapa tidak menagih apa karena temannya? Kan tidak boleh seperti itu. Harus ya berlaku sama begitu. Saya maaf, saya tidak tertarik dengan soal-soal begini yang perdebatan apa? Saya paham. Ini adalah operasi intelijen untuk mengadu domba. Saya tidak pernah cuma karena saya diundang ke sini saya datang. Saya operasi intelijen untuk mengadu domba. Itu mengadu domba. Tapi harus hati-hati, harus ada datanya begitu Pak Hayai. Jangan sampai kemudian hal ini justru berguliran tidak begitu kan. Iya kan misalnya begini. Satu tesis saya adalah bahwa orang Indonesia mulai dari presiden sampai petani tidak memahami Pancasila dengan Undang-Undang 45 yang baik. Pasal 29 ayat 1 mengatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia itu negara agama, bukan negara komunis, bukan negara kapitalis, negara sekuler. Itulah maka kemudian sila pertama Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Kata Bung Karno merupakan kausa prima dari sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Pasal 29 ayat 2 mengatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang negara untuk memeluk agama dan melaksanakan ajaran agama. Maka kemudian ada undang perkawinan, ada bank syariah, ada urusan haji dan seterusnya seperti itu. Jadi oleh karena itu maka karena orang tidak memahami filosofi Pancasila Undang-Undang 45 sendiri, maka kemudian terjadilah hal seperti ini. Sehingga ketika orang kemudian terpancing untuk kemudian terjadi semacam adu domba. Jadi sebenarnya kekhawatiran ini berasal dari mengapa kemudian dari banyaknya laporan, hanya ini yang kemudian sampai ke proses penyidikan begitu kan. Kalau ngomong soal laporan yang sudah kebal nampaknya Bang Ade Armando Mas Ade Armando harus ikut menanggapi ini Mas. Sebagai pegiat media sosial juga yang jaringnya juga aktif di jagat maya. Sesaat lagi Mas Ade Armando. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa.